Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, Praktikum Fitokimia 2 yang beranggotakan Niken Pandikasari, Pupe Dilasari, Tasya Aurelia, Fiadinda Sapitri, dan Yolan Sari. Di sini kami akan membahas mengenai isolasi diosgenin dari rimpang pacing atau Costus igneus. Nah, adapun subbahasan yang akan kami bahas di sini, tujuan, manfaat, landasan teori, cara kerja, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini itu untuk mengetahui cara mengisolasi sapogenin atau diosgenin dari rimpang pacing atau Coctus igneus dan mengetahui kromatogram dari diosgenin. Sedangkan manfaatnya dapat melakukan teknik isolasi dan pemisahan senyawa kimia diosgenin pada tumbuhan lain yang diduga mengandung diosgenin. Diharapkan dapat mengetahui prinsip kerja alat reflux dan dapat menggunakannya pada proses isolasi senyawa kimia tumbuhan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, diosgenin adalah golongan saponin alami yang banyak ditemukan pada kacang-kacangan dan umbi, serta merupakan prekursor sebagai steroid sintesis yang banyak digunakan dalam industri farmasi. Menurut Prabowo et al. 2014, menemukan bahwa diosgenin dapat diserap melalui usus, berperan penting dalam paru-paru dan pembuluh darah, memiliki esterogenik dan antitumor. Rimpang dan biji pacing mengandung diosgenin, sapogenin steroid, sehingga penting untuk dipelajari bagaimana cara mengisolasi diosgenin dari rimpang pacing sehingga dapat dimanfaatkan di bidang kefarmasian. Baiklah, selanjutnya untuk cara kerja, itu ada isolasi ekstrak, di mana sampel yang kering atau basah itu mula-mula direflux, lalu ditambahkan dengan 3,5 m HCl selama 3 jam, nanti larutan disaring, dan residu nanti dikeringkan pada suhu 65 derajat sampai dengan 70 derajat Celcius semalaman. Nanti residu keringnya diekstraksi dengan petroleum ether di dalam peralatan soklet selama 6 jam. Lalu ekstrak petroleum ether nanti dipekatkan dengan vakum dan endapan yang diperoleh nanti disaring dan juga dikeringkan hingga menghasilkan ekstrak kering sapogenin. Lalu untuk identifikasi ekstrak, dia ekstrak kering sapogenin yang telah diperoleh sebelumnya nanti dikromatografi pada kolom silika gel atau kromatografi kolom, lalu dielusi dengan campuran pelarut N-heksana, klorofon, etil asetat atau etil asetat hingga 80% dan juga fraksi dikumpulkan. Lalu selanjutnya fraksi yang diperoleh sebelumnya dari kromatografi kolom atau lalu dianalisis dengan KLT pada silika gel dengan N-heksana etil asetat dengan perbandingan 7:3 sebagai campuran pelarut. Dan bintik-bintik divisualisasi dengan menyemprotkan pelat dengan 20% antimon klorida di dalam klorofom atau reagen semprot. Dan diamatilah bercak warna yang terbentuk dari hasil kromatografi lapis tipis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan pada Journal Planner of Chromatography tahun 2012 mengenai isolasi, karakteristik, dan kuantifikasi dari diosgenin dari Costus igneus. Dapat diketahui bahwa isolasi itu pada tahap isolasi yang dilakukan pada rimpang pacing dilakukan dengan metode reflux. Reflux adalah teknik yang melibatkan kondensasi uap dan kembali ke sistem dari mana uap tersebut berasal. Hal ini digunakan
dalam industri dan laboratorium distilasi. Hal ini juga digunakan dalam kimia untuk memasak energi untuk reaksi-reaksi selama jangka waktu yang panjang, menurut Harborne tahun 1987. Selain itu, dilakukan ekstraksi residu kering dalam alat soklet menggunakan petroleum ether. Petroleum ether itu berfungsi sebagai pelarut nonpolar yang mudah menguap sehingga pada saat pengeringan, ekstrak ia akan mudah menguap dari ekstrak rimpang pacing. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pembahasan yaitu tentang identifikasi dari KLT. Nah, hasil isolasi ekstrak rimpang pacing kemudian diidentifikasi kemurnian dan kandungannya dengan menggunakan kromatografi kolom silika gel secara berulang dan diikuti dengan KLT. Nah, dari hasil KLT yang telah dilakukan, itu digunakan N-heksana dan etil asetat, kemudian sebagai fase gerak dengan komposisi yang berbeda. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan resolusi yang tinggi dan puncak yang dapat diproduksi. Nah, dari gambar yang tertera pada slide itu telah digambarkan bagaimana hasil dari plat KLT. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa bercak yang didapat itu ini tidak beraturan. Hal ini dapat disebabkan pada pacing itu mungkin tidak hanya terkandung saja diosgenin, tetapi juga terkandung zat-zat lainnya. Nah, panjang gelombang yang digunakan pada KLT ini ialah 254 nanometer yang ditemukan optimal untuk sensitivitas yang tinggi. Nah, dari hasil KLT ini didapatkan hasil RF itu 0,27 untuk diosgenin. Nah, dari total ekstrak yang dianalisis tadi, itu dapat diketahui bahwa kandungan diosgeninnya itu adalah 0,5% dari total komposisi penyusunnya. Nah, adapun kesimpulan dan sarannya, dari hasil yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa cara mengisolasi diosgenin itu dapat menggunakan teknik destilasi berupa reflux dan diidentifikasi menggunakan kromatografi kolom silika gel yang diikuti dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, nilai kromatogram ini kita lihat dari bercak atau nilai RF yang jumlahnya itu adalah 0,27. Nah, sarannya sendiri itu untuk praktikum selanjutnya diharapkan dilakukan secara offline, mengingat materi isolasi diosgenin termasuk materi yang cukup penting dalam bidang penelitian. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.